Hai hai hai, semangat bagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Jabar Gopar di sini. Belajar bareng Paman Gopar. Yuk kita mulai. Halo, assalamualaikum. Bumbu kuning tidak pakai ketumbar. Ketemu maning dengan Paman Gopar. Ya. Hari ini adalah hari kedua bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Ya, kita menjalaninya dengan penuh keprihatinan ya, kita berpuasa di tengah wabah sehingga kita kesulitan untuk meramaikan bulan ini. Tapi yes, mau bagaimana lagi? Ya, kita harus bisa berdamai dengan kenyataan dan tidak lupa tentunya kita harus tetap berdoa, dan yang tidak kalah penting adalah berusaha agar wabah ini bisa secepatnya berlalu. Mudah-mudahan sebelum lebaran everything sudah normal kembali dan tidak sampai tahun depan. Baik, keprihatinan itu tidak sememprihatinkan apa yang sedang saya lihat di sini. Di browser yang sedang saya buka nampak pelapak-pelapak berseliweran ya, dia jualan kayak pedagang kaki lima di dalam bus ya. Sebagian orang mungkin merasa atau menganggap itu wajar, biasa aja, tapi sebagian lain tentunya sebel, seperti juga saya. Sebenarnya saya sebel ya, nggak suka lah dengan cara-cara jualan seperti ini ya, berseliweran, nawarin apa itu, go big us apa segala macam ya. Intinya iklan-iklan pop up seperti ini buat saya dan mungkin sebagian dari Anda, atau bahkan entah sebagian kecil atau sebagian besar, tentunya sangat tidak nyaman. Termasuk mungkin Anda yang juga hobi jualan di internet, bisa jadi Anda juga merasa tidak nyaman dengan adanya iklan-iklan berselonongan seperti itu ya. Tidak hanya di satu web ini aja, di sini mungkin juga ada, biasanya di bawah dan di Yahoo ya, ada yang jualan menawarkan arloji. Oke, lalu bagaimana untuk menghilangkan iklan-iklan pop up seperti ini? Saya pernah menggunakan Adblock Plus. Jadi itu sebuah plugin di browser, cukup ampuh untuk ya, menghalau iklan-iklan ya, teman. Itu hanya berlaku di browser, di aplikasi lain yang terhubung ke internet kayak misalnya game gitu, masih bisa nyelonong adblocknya, tidak bisa menghalau iklan seperti ini. Nah, kemudian adakah cara lain? Ada ya. Cara lain ini menggunakan cara kerja atau sistem seperti halnya domain name system atau DNS. Jadi situs-situs penyedia iklannya ini atau agen iklannya diblokir. Ya, apa nama aplikasinya nanti saya sebutkan. Yang jelas di sini akan saya tunjukkan dulu. Nah, kebetulan saya menggunakan Linux. Saya akan tunjukkan ya DNS apa yang saya pakai. Ya, jadi DNS-nya samanya ketika Anda menyeting IP address di komputer Windows, kan harus menyebutkan DNS juga ya, supaya bisa menerjemahkan alamat website ini ada di IP mana ya, dan sebaliknya. Nah, di sini saya menggunakan DNS 192.168.1.1. Yang mana ini adalah router bawaan dari provider internet yang saya gunakan. Sekarang saya akan ubah ke IP DNS 192.168.1.23. Ini ada di mesin lokal aja, artinya ada di dalam satu subnet ya, satu jaringan. Sudah saya simpan, saya cek dulu apakah sudah kebaca. DNS lookup, servernya ada di berarti DNS nya sudah digunakan.
Nah, sekarang browsernya ini akan saya reload. Apakah akan masih muncul iklan di bawah ini? Enggak, hilang ya. Di Republika apakah ada yang hilang? Oh enggak ya, dia situs besar tentunya. Maksud saya bukan situs receh, jadi mungkin nggak butuh banget ya ditongkrongin iklan seperti itu. Yahoo, apakah bakul arlojinya ini masih bertengger di sini? Kita reload. Hilang. Masih. Oh, masih ada. Coba saya hard reload, Ctrl Shift R. Ya, setelah di hard reload nggak muncul. Hanya muncul yang muncul cuma nih, tutup iklan. Nah, jadi DNS yang saya pakai ini ternyata ampuh. Nah, tapi DNS-nya itu kok pakai IP lokal, IP private. Berarti kan dibikin sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apa sih DNS yang saya pakai atau apa aplikasi yang saya pakai? 192.168.1.23 itu apa? Jadi IP 192.168.1.23 itu pada dasarnya adalah sebuah virtual box ya. Jadi saya memasang virtual box, masih menggunakan Linux juga. Tapi apa yang saya pasang di sini? Ya, pertanyaannya adalah apa yang saya pasang di sini? Nah, yang saya pasang adalah sebuah aplikasi namanya Pi-hole. Apa itu Pi-hole? Nah, kita cari saja, kita browse di sini. Bisa kita lihat di sini, kita baca bahwa Pi-hole adalah ya, DNS sinkhole that protects your device from unwanted content. Jadi DNS yang digunakan untuk melindungi pengguna dari konten-konten yang tidak diinginkan. Salah satunya di sini adalah konten iklan. Nah, lalu bagaimana kita bisa membuat atau menginstalasi Pi-hole ini? Terus apakah Pi-hole ini hanya diinstal di virtual box atau di virtual machine? Kalau di virtual machine kan berarti laptopnya atau komputernya harus nyala terus dan dipakai bareng-bareng sama yang lain ya. Tidak, ini saya pasang di VirtualBox itu hanya untuk keperluan contoh saja. Tapi kalau mau diterapkan bisa kurang lebihnya seperti ini. Jadi nanti dari internet masuk ke modem dari ISP. Kadang-kadang ada wirelessnya juga. Cuman ada juga yang wirelessnya itu antara sambungan secara lokal ya, antara klien yang pakai wireless dengan yang menggunakan kabel itu tidak bisa terkoneksi. Jadi kalau nanti langsung sambung ke sini bisa saja DNS-nya atau Pi-hole-nya tidak jalan. Jadi anggap aja seperti ini, dari modem ONT ini atau dari modem ISP turunkan dulu ke wireless router, atau mungkin bisa juga pakai router, atau boleh juga pakai yang lain. Ini contoh yang paling sederhananya pakai wireless router, karena dari wireless router nanti bisa ada yang bisa connect pakai wirelessnya, ada juga yang bisa connect menggunakan kabel. Nah, kemudian Pi-hole-nya itu dipasang ke dalam sebuah perangkat yang namanya single board PC ya. Mereknya banyak ya, ada Raspberry Pi, ada Orange Pi, dan masih banyak lagi. Nah, di sini yang saya tampilkan untuk contoh adalah Raspberry Pi dengan harga di bawah 1
juta rupiah. Jadi sangat terjangkau, murah meriah, dan bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, jadi nanti intinya pada setting di wireless router ini, di DHCP-nya, ya, Dynamic Host Configuration Protocolnya itu, DNS-nya diarahkan ke IP-nya si Raspberry Pi. Nah, sehingga nanti ketika ada request, ini mau browsing kemana, yang menerjemahkan adalah Raspberry Pi-nya dulu. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana menginstal menginstal Pi-hole ini. Oke, ini saya matikan dulu. Oke. Ini saya kembalikan seperti semula dulu, kembali ke satu. Ya, ada di sini. Ya. Ini yang dibutuhkan perangkatnya cukup dengan menggunakan RAM setengah giga ya, atau 512 megabyte ya, bisa dipasang di Raspberry, Ubuntu, Debian, Fedora. Sayangnya hanya bisa dipasang di Linux ya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah, kita akan ke instalasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan cloningnya. Ini Debian 9, masih standar banget. Oke, masuk. Ya, IP-nya di 110. Oke, ini saya akan mengerjakannya secara remote ya, menggunakan SSH. Ya. Oke. Nah, standar sebelum kita melakukan instalasi apapun, pastikan paket di Linux sudah diupdate dan di-upgrade. Ya, kita akan menjadi user generalnya dulu, user root. Oke, yang menguasai seluruh sistem. Oke, ini bulan lagi, akhir bulan, bandwidthnya kena FUP, padahal belum nyampe ya, belum nyampe batas FUP-nya ya, begitulah internet plat merah yang ya gimana lagi, nggak ada pilihan lain. Ouch, tidak ada sudo, lupa, sudah jadi root. Oke, sistem saya sudah update dan upgrade. Nah, waktu saya install web server Apache, apakah masih ada di sini? Ya, Apache-nya inaktif ya. Kenapa saya perlu menginaktifkan web server Apache? Karena nanti Pi-hole itu akan menggunakan web server sendiri namanya Lite HTTP ya, jadi berbeda. Kalau Apache-nya jalan, Lite HTTPD-nya juga jalan, dia akan konflik. Oleh karena itu saya matikan Apache-nya dulu. Baik, kemudian bagaimana langkah-langkah instalasinya? Cukup mudah.
Nah, yang pertama kita cukup mendownload atau mengunduh script instalasinya. Ya, di sini sudah ada. Ouch. Nah, ini sebabnya kenapa saya menggunakan SSH. Ini biar saya bisa copas. Kalau di VirtualBox-nya nggak bisa copas. Oke, klik kanan, paste, enter. Oke, screen-nya sangat kecil. Nah, kemudian jalankan perintahnya bash. Nah, jadi script yang diinstal, yang di-download tadi adalah namanya basic install sh. Nah, dia bisa dijalankan menggunakan program bash, ya, atau bash. Ya, bentar, muncul pertama seperti itu. Dia akan mengecek hardware-nya dulu. Ya, kemudian mengunduh paket-paket yang dibutuhkan. Hampir mirip dengan proses instalasi Linux zaman bahala. Ya. Ini mohon bersabar. Ya, ini bukan ujian, tapi memang karena akhir bulan debitnya sedikit menurun, jadi tidak sekencang awal-awal bulan setelah bagian dibayar. Enter lagi. Nah, kemudian kita pilih DNS yang akan digunakan oleh si Pi-hole ini. Ada bisa menggunakan Google, ada Komodo dan macam-macam. Saya akan menggunakan Open DNS. Oke, tab. Oke, udah ini oke aja. Oke, dia mendeteksi gateway-nya, IP-nya sekian, gateway-nya sekian. Yes. Oke. Web adminnya oke. Do you wish to install web server like HTTP? Iya, oke, nggak apa-apa. Do you want to log queries? Oke. Show everything. Nah, kemudian nanti akan proses instalasi akan berjalan. Oke, proses instalasi sudah hampir selesai. Web interface-nya juga sudah selesai dikonfigurasi. Passwordnya bisa tertera di situ, tapi nggak bisa di copy. Oke aja dulu. Oke, ya. Ini dia password untuk web adminnya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat web adminnya seperti apa. Terus oh ya, jangan lupa ya. IPC Pi-hole tadi dijadikan sebagai DNS di klien. Kita lihat berapa IP-nya. Nah, IP-nya adalah 192.168.1.10.
ya. Oke, kita masukkan ke sini dan kita tambahkan angka 0. Oke, bisa keluar, kemudian kembali ke browser. Nah, itu bisa kita panggil dengan masukkan IP-nya aja 192.168.110 admin. Ya, inilah web interface-nya dari si Pi-hole. Tentunya tidak seterusnya harus dibuka. Oke, kita coba login dulu dengan password yang tadi udah disediakan. Ya. Oke, nah, kita bisa di query log. Oke, nah sudah ada beberapa yang oh ini masih hijau ya. Kita akan coba restart website yang tadi kita buka dan ada iklannya. Oke, kita restart. Maksudnya adalah untuk menguji ini ya, apa namanya, sejauh mana kinerja si Pi-hole ini. Oke. Nah, kita sudah lihat ini ada yang merah. Ini adalah yang situs-situs yang diblokir. Nah, muncul iklan lagi di sini ya. Coba kita aktifkan lagi DNS-nya. Sudah, kita reload lagi, hard reset, hard reload. Ya, dah hilang. Oke. Nah, jadi begitulah cara yang saya pakai, dan banyak juga orang lain yang menggunakan untuk menghalau iklan-iklan yang berseliweran ketika ada browsing ataupun juga sebenarnya di perangkat-perangkat lain ya, seperti di handphone dan juga smart TV ya. Biasanya paling sering juga muncul iklan-iklan yang nongol ini, cuman kali ini kita belum bisa ngetes bagaimana di handphone dan di perangkat smart TV. Nah, itulah cara saya menghalau iklan-iklan yang berseliweran, dan sudah saya tunjukkan bagaimana cara instalasinya. Ternyata cukup mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Stay at home, jaga kebersihan, disiplinkan diri untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.